Saudara-saudara sekalian, hari lahir Pancasila yang kita peringati setiap tanggal 1 Juni adalah diprakarsai oleh pidato Bung Karno yang mengungkapkan konsep awal Pancasila sebagai dasar negara. Dan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyelenggarakan sidang yang pertama di Jakarta. Sidang tersebut diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiudiningrat selaku Ketua BPUPKI. Dan pada tanggal 1 Juni, Bung Karno mendapatkan gilirannya untuk menyampaikan gagasan dasar negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Yang terhormat para pimpinan dan staf Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang terhormat para pimpinan staf Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang terhormat para pimpinan staf Inspirasi untuk Bangsa. Perkenalkan, nama saya Nur Irfan Mulia Putra Ahmad, asal Kota Bandung. Dalam video pendek kali ini, saya akan menyampaikan pidato bertemakan penguatan Pancasila sebagai dasar negara. Saudara-saudara sekalian, hari lahir Pancasila yang kita peringati setiap tanggal 1 Juni adalah diprakarsai oleh pidato Bung Karno yang mengungkapkan konsep awal Pancasila sebagai dasar negara. Dan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyelenggarakan sidang yang pertama di Jakarta. Sidang tersebut diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiudiningrat selaku Ketua BPUPKI. Dan pada tanggal 1 Juni, Bung Karno mendapatkan gilirannya untuk menyampaikan gagasan dasar negara Indonesia. Bung Karno menyampaikan, sudah 3 hari berturut-turut anggota-anggota Dokurissi Indonesia Sakai menyampaikan pendapat-pendapatnya. Maka sekarang saya mendapatkan kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia. Saudara-saudara sekalian, apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia? Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta sidang Dokurissi Indonesia Sakai untuk mengungkapkan konsep dasar negara Indonesia yang sah. Dan dasar ini nanti yang akan saya sampaikan dalam pidato saya ini. Saudara-saudara sekalian, apakah dasar negara Indonesia? Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Yang kedua adalah internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Yang keempat adalah kesejahteraan sosial. Dan prinsip yang kelima, hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak lain tidak bukan, prinsip ini kami namakan prinsip ketuhanan. Yang dari kelima sila tersebut namanya adalah Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau prinsip. Saudara-saudara sekalian, untuk menyempurnakan rumusan Pancasila tersebut, maka Dokurissi Indonesia Sakai membentuk panitia 9 yang beranggotakan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Adi Kusno Cokro Suroso, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Karim Zakir, M.R. Amaranis, serta Ahmad Suparjo. Saudara-saudara sekalian, setelah melalui beberapa persidangan panjang, Pancasila akhirnya disahkan melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, di mana pada sidang tersebut menetapkan bahwasanya Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dan dijadikan sebagai dasar dan ideologi negara yang sah. Meskipun perumusan Pancasila tidak berakhir pada tanggal 1 Juni, tapi hari tersebutlah kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Karena pada hari tersebutlah Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Bung Karno untuk pertama kalinya. Dan di era saat ini, Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 yang menetapkan bahwasanya hari lahir Pancasila kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya saya akan membahas tentang dasar hukum Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, di mana pada sidang tersebut menetapkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang sah. Yang kedua adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959, di mana menyatakan bahwasanya mengaktifkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Padahal pada saat itu banyak terjadi disintegrasi bangsa atau pemberontakan.
Yang ketiga adalah Instruksi Presiden Nomor 12 1968 yang menyatakan bahwasanya Pancasila merupakan pandangan ideologi dan juga gaya hidup bangsa Indonesia yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Yang keempat adalah TAP MPR Nomor 17 tahun 1998 yang menetapkan tentang cara dalam melakukan pengamalan dan penghayatan Pancasila. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya saya akan memaparkan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan Pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia secara yuridis konstitusional sah, berlaku, dan mengikat lembaga negara, lembaga masyarakat, dan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna bahwasanya Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Sebagai dasar negara bangsa Indonesia, Pancasila akan terbukti sebagai media pemersatu bagi masyarakat Indonesia yang beragam. Melalui 5 sila yang terkandung dalam Pancasila, kehidupan negara Indonesia semakin kokoh dan kuat dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Saudara-saudara sekalian, Pancasila harus juga dijadikan sebagai way of life atau pandangan hidup bermasyarakat Indonesia. Baik itu dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik. Semua aspek-aspek tersebut harus berlandaskan pada nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung di dalam Pancasila. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya saya akan memaparkan tentang implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila semestinya diletakkan sebagai sumber hukum material dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini diperkuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang menyatakan bahwasanya Pancasila merupakan sumber daripada segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber daripada segala sumber hukum negara juga sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang sah. Sehingga setiap materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung di dalam Pancasila. Saudara-saudara sekalian, norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila semestinya dapat dielaborasi dalam setiap penyusunan pasal-pasal pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga menghasilkan atau mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Bukan the founding father negara kita menggali nilai-nilai Pancasila berdasar kepada kehidupan masyarakat itu sendiri? Sehingga jika Pancasila ditempatkan sebagai sumber dalam setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan, maka hasilnya akan lebih mudah diterima. Karena sejatinya, nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang hidup, tumbuh, dan berkembang pada masyarakat itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya saya akan membahas tentang implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini dilambangkan dengan bintang 5 sudut, di mana bintang tunggal dalam sila ini dapat diartikan sebagai cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada manusia. Dapat pula diartikan sebagai keesaan Tuhan. Contoh penerapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengimani Tuhan yang Maha Esa. Kedua adalah menerapkan toleransi antar umat beragama. Yang ketiga adalah tidak melakukan pemaksaan dan menghargai kebebasan beragama. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini dilambangkan dengan rantai emas, di mana rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk persegi dan lingkaran. Persegi dalam hal ini digambarkan sebagai laki-laki, dan lingkaran dalam hal ini digambarkan sebagai wanita. Artinya antara kaum yang berbeda harus saling bekerja sama dan bersatu untuk menjadi satu kesatuan yang kuat, layaknya seperti rantai. Contoh penerapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghargai hak, kewajiban, dan kedudukan manusia dalam masyarakat. Yang kedua adalah menerapkan toleransi dan tenggang rasa dalam masyarakat. Yang ketiga adalah berteman dengan siapa saja, tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, warna kulit, dan sebagainya. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Sila ini dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin dapat diartikan sebagai pohon yang kuat, rimbun, dan juga besar. Pohon beringin memiliki filosofi sebagai media pemersatu bagi masyarakat Indonesia yang beragam. Contoh penerapannya sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Yang kedua adalah bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah mengembangkan budaya bangsa Indonesia.
baik itu baju adat, tarian, alat musik, dan sebagainya. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi bahwasanya banteng merupakan hewan sosial yang sering berkumpul. Berkumpul dalam arti di sini adalah bermusyawarah untuk mencapai mufakat secara adil dan bijaksana. Contoh penerapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghargai perbedaan pendapat dalam musyawarah. Yang kedua adalah tidak memaksakan kehendak jika usul kita atau pendapat kita tidak diterima dalam musyawarah. Yang ketiga adalah melaksanakan hasil musyawarah tersebut secara bersama-sama, secara adil dan bijaksana. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini digambarkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas memiliki filosofi atau arti sebagai kebutuhan dasar setiap umat manusia, yaitu sandang dan pangan. Contoh penerapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengedepankan keadilan antar sesama umat manusia. Yang kedua adalah tidak bersikap poros. Serta yang ketiga adalah mengedepankan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dibandingkan pribadi atau golongan. Saudara-saudara sekalian, dalam rangka penerapan Pancasila sebagai dasar negara, dibutuhkan sebuah lembaga dan badan yang dapat menjalankan hal tersebut. Jawabannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR merupakan rumah kebangsaan, pengawal ideologi, dan juga kedaulatan rakyat. Sementara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila akan membantu Presiden dalam menentukan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Sehingga dengan hadirnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta Majelis Permusyawaratan Rakyat, implementasi dan juga penguatan Pancasila sebagai dasar negara akan terwujud secara maksimal. Saudara-saudara sekalian, semoga dengan adanya lomba ini, maka penguatan Pancasila sebagai dasar negara serta implementasinya akan terwujud secara maksimal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam Pancasila.